Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kampung santri sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang selai coklat. Selai coklat ya. Nah, lagi banyak angin ya teman-teman. Nah ini maklum sudah agak tua ya, rambut mulai botak ya. Nah, rambut sudah mulai botak, kemudian lambung juga mulai sering error ya teman-teman ya. Tapi nggak ada masalah lah. Yang penting masih oke ya, masih sehat ya, masih positive thinking. Semoga teman-teman juga demikian. Yang masih sakit semoga lekas sembuh, dan yang masih dalam proses penyembuhan, ayo tetap positive thinking ya. Ingat, pasti kita akan sembuh ya. Dengan apa? Dengan terus belajar, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan ya. Harus yakin itu. Oke teman-teman, bahas apa tadi ya? Selai coklat ya. Yakin teman-teman, selai coklat itu hindari saja ya. Mengapa demikian? Karena segala makanan yang berbau coklat ya, yang bernuansa coklat-coklat itu pantangan bagi lambung. Udahlah, itu anggap aja udah rumus ya. Jangan sulit-sulit ya, jangan kaku-kaku ya. Masih banyak kok makanan-makanan lain atau selai-selai yang lain yang masih bisa kita nikmati. Contohnya pakai selai stroberi ya. Hindari selai kacang, kemudian selai coklat ini ya teman-teman ya. Perih di lambung itu rasanya teman-teman. Apalagi kalau sudah kena tukak lambung, luka lambung, atau sudah ada peradangan di lambung, perih rasanya kalau kena makanan-makanan yang bernuansa coklat-coklat itu. Coklat-coklat dan sejenisnya ya, entah itu berupa selai coklat atau wafer coklat atau roti isi coklat, macam-macam ya, coklat-coklatan seperti itu. Nah, hindari dulu teman-teman ya. Kalau ingin teman-teman sembuh ya, semua orang pasti mendambakan kesembuhan secara total, tapi apa daya, ketika kita merasakan badan enak tapi mendadak apa yang terjadi? Tahu-tahu perut sakit, tahu-tahu lambung kumat ya. Nah itu sebenarnya itu adalah pelajaran ya, pelajaran karena kita nggak mampu mengambil pelajaran dari apa yang telah kita alami ya. Kalau memang sakitnya lambung kita itu karena kita makan coklat ya, alangkah baiknya jika larangan makan coklat itu kita terapkan ya, bukan harus kita ulang terus. Itulah mengapa kita seakan-akan tidak sembuh-sembuh ya. Kita merasa seakan-akan lambung kita itu kuat ya, merasa seakan-akan lambung kita itu tahan banting ya, dan mungkin kita terlalu bergantung kepada obat-obatan ya. Toh nanti juga ada obat, masih ada dokter, masih ada BPJS yang bisa kita manfaatkan kalau sakit. Nah itu mentalitas yang salah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus maaf ya, saya duduknya nyantai ya, capek ya kalau duduk tegak, nggak ada sandarannya gitu teman-teman ya. Ya kita anggap aja kita ngobrol ya, sambil menambah wawasan. Ingat ya teman-teman, orang yang menderita sakit lambung itu jangan banyak di rumah saja ya, biar pikirannya itu jalan ya. Lihatlah objek-objek yang bergerak ya, semacam ini ya. Jadi kita ini kan benda hidup ya teman-teman ya. Benda hidup itu ya sewajarnya kita itu melihat yang hidup-hidup juga gitu ya. Kalau di rumah kita kan lihat benda tidak bergerak ya, benda mati ya, lihat tembok, lihat meja, lihat kursi, mentelengin HP ya, lihat lihat ruang tamu, lihat genteng kamar ya. Itu yang membuat kita semakin suntuk ya dalam menjalani ujian sakit lambung ini ya. Bawa keluar ya, rasakan angin menerpa wajah kalian ya, kayak ini ya, anginnya enak sekali ini, sepoi-sepoi angin menerpa, kemudian lihat sungai meskipun nggak bawa pancingan ya. Kalau mancing kan enak, ini lihat ini banyak spot untuk ambil. Nah itu kemudian itu juga silau teman-teman. Sembuhkan apa ya, karena HP-nya silau ya. Lihat itu banyak tempat-tempat untuk menjala ikan ya.
Nah, sayangnya saya itu kurang hobi mancing ya. Nggak ada dukungan dari keluarga juga ya. Istri nggak dukung, anak suka ya. Cuma ya itu kalau ibunya nggak suka ya itu mau keluar lama-lama bawa pancingan itu diomelin ya. Karena apa? Mancing itu banyak gagalnya, banyak nggak dapat ikannya gitu ya. Pernah suatu waktu itu pergi ke pemancingan ya, bayar 25.000, ternyata lama ya, berapa jam itu ya, sampai hampir 2 jam lebih nggak dapat ikan. Dapat satu ikan, toh itu ikannya juga sakit ya. Akhirnya di sungai ini juga, ya singkat saya di sungai ini saya, ya mungkin di sungai ini singkat saya, ikan lele itu ya panjang, hampir apa ya, 40 cm 40 cm ya, saya kembalikan lagi ke sungai gitu. Karena kasihan lihat ikannya, nggak tega mau goreng gitu ya, karena kayaknya dia lagi sakit, sehingga apa namanya, mudah untuk saya mudah dipancing gitu temennya. Nggak bakat mancing kali ya. Itu tadi teman-teman ya, kembali lagi ke masalah selai ya. Selai coklat itu teman-teman hilangkan aja dari daftar cemilannya ya. Cari yang lain, masih banyak keripik yang masih enak ya. Keripik singkong, keripik apa namanya, keripik pisak ya, keripik lagi ya, keripik gitu ya, stik ya, stik kentang seperti itu kan masih enak ya. Kalaupun pingin yang manis-manis ya, pakai roti, kemudian celupkan ke madu ya, celupkan ke air madu, wedang madu. Jadi air hangat yang dikasih madu 1 sendok, kemudian diaduk, nah, kemudian celupkan rotinya di situ, roti tawar. Nikmat sekali teman-teman ya. Insya Allah aman untuk lambung juga. Itu aja teman-teman, nggak lama-lama, mohon maaf kalau ngelantur ya, memang seperti inilah. Kita harus sering-sering bicara ya, orang-orang menderita kecemasan itu harus jangan diem, ngomong dengan orang lain ya, bersosialisasi ya, tapi pilihlah orang-orang yang tepat. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu ya, karena dengan kesehatan itu kita bisa lebih maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bisa menjalankan aktivitas pekerjaan kita menjadi lebih menghasilkan dan lebih barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.